Para peserta pembelajar, pada sesi kali ini kita akan membahas bersama-sama topik aborsi, sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia, tetapi kalau kita memperhatikan gejala yang ada di masyarakat, tidak sedikit orang melakukan aborsi, dan bahkan itu dibantu oleh beberapa tenaga medis yang membuka praktek ilegal. Maka marilah pada kesempatan ini kita memperdalam materi ini, mendiskusikan agar kita bisa mengambil sebuah sikap bijaksana, yaitu menghargai kehidupan, atau di dalam gerakan di dalam masyarakat ini disebut pro-life. Tujuan dari sesi kita ini, peserta bisa mengerti apa itu aborsi. Peserta mengetahui akibat dari aborsi, peserta bisa menganalisis dasar kitab suci bahwa aborsi itu tindakan yang melanggar cinta kasih, dan itu sebagai sebuah tindakan dosa. Dan peserta bisa melakukan tindakan yang pro kepada kehidupan atau pro-life. Dasar yang akan kita gunakan, dasar kitab suci untuk merefleksikan terkait tindakan aborsi ini yang bertentangan dengan cinta kasih dari Injil Lukas bab 1 ayat 17 sampai ayat 11 sampai 17. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Mari kita mendalami teks, saudara-saudara. Dari teks kitab suci yang baru saja kita dengar, kita baca, anak atau kelahiran itu adalah rencana Tuhan, adalah karya indah Tuhan. Janin yang merupakan hasil dari hubungan suami istri itu adalah rencana Tuhan, karya indah Tuhan, bukan sebagai sebuah kebetulan. Sebelum anak itu dikandung, ada di dalam rahim ibu, Allah telah memberi petunjuk terkait dengan anak itu. Di dalam kisah tadi ketika Yohanes dikandung oleh Elisabet, malaikat Tuhan memberikan petunjuk mengenai anak itu. Karena itu, saudara, anak yang dikandung akan membawa sukacita bagi orang tua dan masyarakat. Kehadiran anak di dalam keluarga memberikan sukacita. Dalam teks itu, Yohanes Pembaptis menjadi besar karena mempersiapkan manusia berbalik kepada Allah. Yohanes Pembaptis mempersiapkan manusia yang bersalah, berdosa, berbalik kepada Allah. Dan karena itu hidupnya sangat baik, saudara. Hidup Yohanes, makan makanannya belalang dan madu hutan. Ini sebuah pola hidup mati raga, askese,
supaya dekat dengan Tuhan. Maka pembiasaan puasa, pembiasaan mati raga, itu adalah sebuah pembiasaan yang sangat amat positif untuk kepekaan, kekuatan, kedalaman hidup rohani. Nah, ini ada sebuah cerita yang sangat inspiratif, cerita bermakna. Pengorbanan seorang ibu menyelamatkan anaknya. Kisahnya lebih kurang sebagai berikut. Kisah ini terjadi di Jepang pada saat terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat bulan Oktober tahun 2011. Setelah gempa, tim penyelamat mencari korban gempa yang selamat di antara reruntuhan puing bangunan. Mereka tiba di depan reruntuhan rumah milik seorang wanita muda. Setelah membongkar timbunan puing dan mengangkat bangunan yang runtuh, tim SAR mendapati seorang wanita muda yang telah meninggal. Wanita ini meninggal dalam posisi badan tertelungkup, seolah melindungi sesuatu. Setelah jenazahnya diangkat, saat mereka hendak pergi, tiba-tiba ketua tim SAR melihat ada seorang bayi yang terbaring di ruang kosong yang dilindungi oleh wanita itu, yang adalah ibu dari bayi tersebut. Bayi itu tertidur nyenyak, usianya sekitar 3 bulan. Satu hal yang paling mengejutkan, di dalam balutan selimut bayi terdapat sebuah telepon dengan layar tertuliskan demikian, "Jika kamu hidup, kamu harus ingat bahwa ibu sayang kamu." Saudara, sebuah gambaran, sebuah kisah yang menceritakan bagaimana seorang ibu mengorbankan hidupnya untuk anaknya. Inilah yang dikatakan sebagai sebuah tindakan pro-life, tindakan berpihak kepada kehidupan. Bahkan merelakan hidupnya untuk melindungi sang bayi ini. Tetapi apakah semua bayi mengalami nasib yang sama, yang seperti ini, dilindungi oleh orang tuanya? Itu. Rupanya tidak, karena sementara itu di sebagian tempat ada malah seorang ibu yang rela membunuh anaknya dan yang masih janin. Itu adalah proses aborsi. Seorang ibu rela mengaborsi, menggugurkan janin yang ada di dalam kandungan. Anda bisa bayangkan. Dan dari peristiwa berita-berita yang beredar di media massa, di televisi, peristiwa aborsi ini banyak terjadi dan dilakukan di kota-kota besar. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Nah, sebelum kita sampai kepada apa yang menyebabkan seseorang rela melakukan aborsi, kita lihat yang namanya aborsi dari kata bahasa Latin abortus itu adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkan janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim. Jadi ketika masih di dalam rahim, dia dikeluarkan, diakhiri kehamilannya, dan itu menyebabkan kematian. Dan kematian itu selalu menyakitkan. Anda bisa bayangkan janin bayi yang belum bisa melakukan apa-apa, aktivitas apa-apa, hanya bernafas, lalu di situ dia harus mati. Harus mati, matinya dengan cara yang sangat mengenaskan. Kalau Anda pernah melihat proses bagaimana janin mati karena digugurkan, diaborsi. Entah itu dengan cara dimasukkan senjata, alat-alat tajam ke dalam rahim, atau dengan obat-obat kimia. Nah, tetapi aborsi yang terjadi secara spontan juga itu bisa disebut sebagai keguguran. Ini artinya bahwa yang kedua ini tanpa disengaja terjadi keguguran. Entah itu ibunya jatuh, lalu rahimnya itu nggak tertolong, atau karena sesuatu hal yang tidak disengaja, tidak tahu, tiba-tiba keguguran. Oke, alasan seseorang melakukan aborsi itu ada 4 kurang lebih, dan Anda bisa juga menemukan alasan lain. Alasan yang pertama adalah kehamilan remaja.
Ya, ini adalah yang menyebabkan mengapa timbulnya anggapan bahwa aborsi adalah sesuatu yang buruk. Jadi hubungan intim yang dilakukan oleh anak usia remaja menyebabkan kehamilan. Jadi kehamilan yang terjadi karena apa? Karena remaja berhubungan seks di luar nikah. Karena itu Anda, kita sebagai remaja, sebagai pemuda mesti bijak melihat ini, hati-hati. Kedua, alasan menyelamatkan sang ibu biasanya begini, kondisi ibu itu dalam keadaan yang tidak sehat. Jadi kalau kehamilannya dipertahankan, secara medis dipastikan ibu ini juga nggak akan tertolong dan janin yang di dalam kandungannya bisa kemungkinan tertolong, bisa kemungkinan tidak. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, medis menyarankan bahwa untuk mengurangi resiko yang paling kecil, dilakukan pengguguran sejak dini sehingga nyawa ibu tertolong. Lalu yang ketiga adalah tekanan keuangan. Beberapa pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya. Mungkin anaknya sudah banyak, anaknya yang paling kecil saja masih bayi, kok istrinya sudah hamil lagi, keadaan ekonomi berat. Nah, terutama jika kehamilan ini merupakan kehamilan yang tidak direncanakan. Alasan ini muncul beberapa negara dunia ketiga biasanya. Negara yang tidak maju perekonomiannya. Karena alasan keuangan daripada membuat anak yang nanti lahir itu menderita kekurangan gizi, tidak bisa membiayai, maka digugurkan. Yang keempat, akibat pemerkosaan. Nah, ini adalah salah satu peristiwa yang paling banyak ditakuti wanita, terutama jika terjadi kehamilan akibat hal tersebut. Cara satu-satunya untuk keluar dari melahirkan anak yang tidak diinginkan, kadang wanita melakukan aborsi. Nah, ini wanita yang diperkosa saja sudah mengalami peristiwa traumatis dan sekarang hamil. Dia harus mengandung anak yang hasil dari pemerkosaan. Ini sangat situasi yang sangat berat. Oke, saudara, sikap gereja kayak bagaimana? Gereja secara prinsip tidak pernah mengizinkan aborsi, kecuali alasan untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Itu alasan yang ketiga tadi. Alasan yang kedua, menyelamatkan ibunya. Alasan lain tidak pernah diizinkan, termasuk pemerkosaan, hasil pemerkosaan. Kalau hasil pemerkosaan, wanita yang diperkosa lalu hamil, gereja tidak mengizinkan ini diaborsi. Gereja menyarankan agar apa? Wanita ini didampingi secara psikologis dan spiritual, dan nanti secara ekonomi pun harus didampingi. Memang tidak mudah, tapi tidak boleh menyerah. Dan hidup terus harus diperjuangkan. Itu sikap gereja pro-life. Hidup itu bermartabat. Bayi yang dikandung dalam bentuk janin itu sudah menjadi pribadi manusia, maka tetap harus diperjuangkan, dilindungi haknya. Dia sudah mempunyai hak asasi. Itu, saudara, sikap gereja. Nah, resiko aborsi di sini ada beberapa. Ada pendarahan yang berat. Jadi aborsi yang dilakukan itu kadang mengakibatkan pendarahan yang sangat berat, keluarnya darah, dan ini bisa mengakibatkan kematian. Rusaknya kondisi rahim atau infeksi akibat aborsi yang tidak tuntas. Infeksi rahim dan sangat berbahaya. Beberapa gangguan sistem reproduksi seperti penyakit radang panggul dan bisa menyebabkan kemandulan. Lalu yang kelima, kehamilan ektopik dapat terjadi pada kehamilan berikutnya, terutama jika terjadi infeksi akibat aborsi yang tidak ditangani dengan tepat. Kondisi serviks rahim yang tidak optimal lantaran dilakukan aborsi berkali-kali sehingga meningkatkan resiko keguguran di kemudian hari. Ini adalah resiko-resiko bagi seseorang yang melakukan aborsi. Dan ini sangat membahayakan baik nyawanya maupun kondisi fisik rahimnya. Oke, lalu aborsi itu melanggar hukum. Pengaturan tentang aborsi dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada umumnya, semua orang dilarang melakukan aborsi karena ini melanggar hukum. Nah, tindakan preventif apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mesti dilakukan namanya pendidikan seks, sexual education. Remaja itu diberikan gambaran bahaya-bahaya akibat aborsi. Supaya apa? Para remaja itu tidak melakukan seks bebas. Tidak melakukan hubungan seks sebelum pernikahan. Diberi pembekalan keagamaan, penguatan-penguatan tentang keagamaan supaya mempunyai iman, tidak tergoda untuk melakukan hal seperti itu.
dan penyuluhan bahayanya aborsi, bukan bahasa, bahayanya aborsi. Dan pembekalan ekonomi rumah tangga, agar apa? Agar mereka yang mempunyai atau yang mengandung, sementara keadaan ekonominya itu lemah, tetap mampu mempertahankan kandungannya dengan melakukan tindakan-tindakan ekonomis untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga. Itu, dan yang terakhir, seperti biasa, maka hal penting harus kita lakukan di dalam kehidupan ini untuk memperjuangkan kehidupan. Pertama adalah dengan cara pola hidup sehat, cara berpikir yang positif, yang luas, komprehensif, jangan sempit. Pola makan yang sehat, ini penting supaya apa? Supaya tetap kebutuhan gizi terpenuhi, janin yang dikandung pun sehat. Membangun semangat cinta kasih kepada sesama sehingga tidak melanggar HAM dan hidup dengan sederhana, saudara. Oke, refleksi. Para peserta pembelajar pada akhir ini, setelah ini kita buat refleksi, silahkan Anda membuat ungkapan syukur atas cinta kasih yang kalian alami, baik dari orang tua maupun dari wali, atau dari saudaramu. Ungkapkan syukur, dan itu ditulis di dalam kolom komentar agar siapapun yang membaca, melihat, menyaksikan video ini, bisa juga belajar dari rasa syukur Anda. Karena dengan rasa syukur Anda, orang bisa belajar bahwa hidup ini layak dan pantas untuk disyukuri. Itulah para peserta pembelajar sesi pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.